Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya share screen ya. Sebentar, tunggu dulu. Belum. Bu Susi, bantu pinkan saya, Bu, biar nampak di ininya, di YouTube-nya. Di saya ini nggak kelihatan. Saya nggak connect. Di sini direkam, Bu. Ya, nggak bantu pinkannya aja. Eh, Mana ya? Whiteboard iPhone. Wah, ini dia. Kelihatan nggak? Sudah terlihat, Bapak Ibu? Penanaman sudah nampak. Sudah nampak ya? Wajah saya kelihatan nggak? Nggak tahu Ibu di mana. Udah mainkan terus. Sebentar, saya ke... Ini karena kita pegang dua ini ya. Kalau kita pegang dua seperti ini, coba present lagi, share screen lagi. Share screen saya udah kelihatan belum Bapak Ibu? Udah. Iya. Tapi kok di saya kok hitam ya masih ya? Bu Nananya nggak kelihatan. Ya. Coba gunakan satu device nggak bisa ya? Satu device. Ini satu device ini. eh Sebentar Bapak Ibu ya. Share screen saya kelihatan Bu. Bu, Udah Bu. yang kelihatan apa nih? Yang nggak kelihatan Bu Nananya. Nggak apa-apa. Yang penting layarnya udah nampak. Yang kelihatan layarnya apa? Quizzes. Iya, beranda utama di Quizizz. Oh, beranda utama di Quizzes ya. Iya, itu langsung tuh akun akun Bu Nana. Oke, baik. Saya nih ke ini tadinya nih. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, saya akan memulai ini akun puisi saya. Saya mau ke perpustakaan saya. Nah, saya sudah membuat presentasi dengan puisi. Kalau suara saya terlalu kecil, bilang ya, Bapak Ibu ya. Mulai Ini presentasi. udah nampak tuh, udah oke. Nah,
Ini ya Bapak Ibu, ini nggak perlu join. Saya next aja ini. Coba Bapak Ibu join. Bentar ya, join. Masukkan kode permainan. Ya, ini untuk memulai saja. Kembali lagi. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, malam ini kita malam kedua pelatihan di Quizzes. Ini adalah bagaimana membuat eh, presentasi atau lesson interaktif di Quizzes. Ini tadinya saya buat melalui Canva, saya unduh PDF, saya simpan ke Drive, tapi memang tulisannya ini agak acak-acakan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini tapi kalau misalnya slide-nya dari Quizzes, itu pilihannya nggak banyak polos-polos gitu. Tapi nggak mesti dari Canva, dari PPT atau apa juga bisa ya. Yang penting save-nya PDF. Nah, Bapak Ibu, nama Layarnya, kata saya, izin Bu Nana, layarnya nggak nampak lagi. layarnya nggak nampak lagi. Tapi di saya nampak nih Bu, di tempat yang lain nampak nggak? Saya nampak, nampak Bu, nampak di tempat mereka nampak semua. Di tempat Bu ini nggak nampak. Oke ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nana Puspita, saya guru matematika di SMP 1 Bandar 2 Kabupaten Pidijaya. Pengalaman saya ngajak praktik angkatan 5, kemudian saya pernah menjadi pasil angkatan 9, bergema bat 1, Kapten Belajar ID Pidijaya, Certificate Quiz Trainer. Kemudian FB saya nanti Bapak Ibu bisa tag ya, Nana Puspita Z, IG saya Ibu Nana Puspita, YouTube saya Ibu Nana Puspita. Oke, lanjut. Saya lanjut. Nah, Bapak Ibu ini sekilas aja sebenarnya untuk PPT. Bukan untuk menjelaskan dari sini, nanti kita praktek langsung ya. Ini artinya apa? Ketika Bapak Ibu ingin membuat presentasi interaktif di Quizzes ini, jadi Bapak Ibu bisa membuat presentasinya juga nanti akan ada kuisnya ya. Nah, ini kalau misalnya di Bapak Ibu jaringannya itu kurang memadai atau kesulitan kesulitan dalam menggunakan handphone ya, siswanya terbatas menggunakan handphone, terus Chromebook-nya juga. Jadi Bapak Ibu bisa membuat asesmen diagnostik kognitif atau non kognitif dengan paper mode. Ini akan saya jelaskan adalah dengan paper mode ya. Ini hanya sekilas saja. Nah, ini sekilas saja. Nanti kita langsung prakteknya. Nah, ini step by step-nya. Saya stop share screen ya. Saya langsung stop share screen. Oke. Lanjut lagi. Saya mau... Bentar ya. Nah, ini.
Saya screen. Quizzes.com. Nah, Bapak Ibu, ini akun yang sudah login. Ini akun yang sudah login, ada nama Bapak Ibu. Nah, di sini akan ada akun belajar ID ya. Nah, di sini ada menu-menu Bapak Ibu. Perpustakaan ini adalah semua yang sudah Bapak Ibu buat. Mau yang Bapak Ibu unduh dari teleport atau dari AI atau dari manapun. Di sini nanti Bapak Ibu di kuis AI ini bisa membuat AI. Di sini untuk menunjukkan hasil pekerjaan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Di sini kelas yang pernah Bapak Ibu buat. Ini akan terhubung dengan Google Classroom. Kemudian di pengaturan ini Bapak Ibu bisa mengubah bahasa, mengubah sandi. Nah, kemudian ini ada membuat meme ya, kartun-kartun lucu seperti ini. Kemudian di sini juga ada koleksi. Nah, koleksi ada profile, ada profil Bapak Ibu di sini. Edit profilnya. Nah, edit profilnya di sini nanti judulnya apa. Nah, ya, tuankah nyonya segala macam simpan perubahan. Oke, ini sekilas aja. Kemudian kita langsung ke buat ya, buat kuis. Kita mau buat kuis sekarang, kuis dengan menggunakan paper mode. Berarti paper mode itu mode kertas ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita harus membuat dengan mode kertas karena dengan mode kertas ini kita nggak memerlukan handphone, Chromebook, laptop atau jaringan. Nah, caranya bagaimana? Ketika kita membuat kuis dengan mode kertas, di sini akan diarahkan tiga. Bapak Ibu mau yang import dari dokumen, Google Form, atau spreadsheet boleh, atau menghasilkan dari AI juga boleh, atau buat dari awal. Kalau menghasilkan dari AI, ini memudahkan Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ulangi, pilih yang hasilkan dari AI, karena sekarang AI itu betul-betul sangat membantu kita dalam melakukan pekerjaan apapun ya. Kalau dari AI tadi ini bisa hasilkan dari AI, kemudian kita tulis, bisa dari dokumen. Bisa dari dokumen ini bisa unggah dari perangkat atau dari drive. Format itu bisa PDF, PPT, slide, docs, ya, PNG, JPEG. Yang penting ukurannya tidak lebih dari 25 MB dan 30 halaman. Atau bisa dari teks atau prompt. Nah, misalnya Bapak Ibu mau mencari penilaian kinerja, ya, penilaian kinerja. Bapak Ibu bisa cari bahasa Indonesia, jumlah soalnya tel aja 10, pelajarannya apa, ataukah pelajarannya matematika atau pelajaran apa di sini. Silakan pilih pengembangan profesional, misalnya untuk kelas berapa. Ya, di sini bebas memilih kelasnya ya. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, ini dengan menggunakan AI. Di sini pilihannya ada 10 topik. Metode penilaian kinerja, tujuan penilaian kinerja, proses penilaian kinerja, kriteria penilaian kinerja, teknik penilaian kinerja, evaluasi. Kemudian nanti hasilkan kuis, pilih hasilkan kuis ya. Ketika Bapak Ibu mengklik hasilkan kuis, nah keluar dia. Dia akan keluar AI-nya ini. Nah, ya. Ini tadi tentang penilaian kinerja, kuisis yang dicari dengan kuisis AI tentang penilaian kinerja. Di sini sudah ada pertanyaannya. Nah, kalau Bapak Ibu memang mau ini, nah ya, ini bisa Bapak Ibu ambil. Nah, lanjutkan ke editor, ya. Regenerasi dengan perubahan atau lanjutkan dengan editor. Lanjutkan, misalnya Bapak Ibu mau lanjutkan dengan editor. Nah, inilah mudahnya Bapak Ibu. Sudah ada 10 soal. Di sini Bapak Ibu bisa menyetelnya. Bisa menyetelnya.
waktunya nanti ketika Bapak Ibu berikan kepada rekan-rekan di sekolah mau 30 detik atau 45 detik. Terus kemudian poinnya, kalau 10 soal Bapak Ibu mau berapa poin. Nah, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu juga mau merubah bahasanya, boleh. Nah, di sini nanti terjemahkan ke bahasa apa, bisa ya. Jadi yang kalau Bapak Ibu nanti mau buat pertanyaan, bisa dari AI. Kemudian Bapak Ibu mau mengedit, bisa. Kalau misalnya ini terlalu mudah, nah terlalu mudah dihapus boleh. Mau menambahkan soal juga bisa. Lalu klik simpan. Ya, ini yang dari AI tadi. Dari AI tadi. Oke. Yang dari AI tadi ini bisa Bapak Ibu tugaskan. Tugaskannya bisa pilih. Nah, oh ini dulu ya. Mau mulai sekarang atau mau lewati? Mau mulai sekarang atau lewati ya, lewati. Nah, ini kalau dia Bapak Ibu mau memilih dengan mode apa? Dengan mode klasik. Kalau mode klasik dia langsung seperti yang kemarin diajarkan Mbak Vivi itu, kasih mode langsung mode klasik, kasih linknya, kasih kodenya langsung atau penguasaan ya. Kecepatan guru bisa juga. Nah, mode ujian, mode tim. Kalau mode tim ini satu tim itu berisi 4 sampai 5 orang. Nah, nanti dilihat juga kecepatan timnya atau mode kertas ya. Nah, oke. Sekarang kita akan kembali. Nah, kita belum ke mode kertasnya. Itu tadi buat kuisnya ini udah kita simpan ya, kita simpan. Ketika kita menyimpannya, nah kita bisa menyimpannya ini, tambahkan kinerja, selesai. Nah, lewati. Nanti sudah masuk ke perpustakaan kita. Kinerja kuis yang tadi yang kita ambil sudah masuk ke perpustakaan kita. Oke, sekarang kita ulang lagi. Kita mau buat kuisnya buat dari awal. Bisa juga buat dari awal. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau buat dari awal, kita pilih buat dari awal nih ya. Pilih buat dari awal, kemudian misalnya cari pertanyaan dari kuis yang dibuat oleh guru. Di sini Bapak Ibu bisa mencari misalnya asasemen, diagnostik, kelas 8 matematika. Ya, cari kuisnya. Nah, di sini nih ada nih. Bapak Ibu tinggal lihat saja asasemen diagnostik kelas 8 matematika, presentasi interaktif, video, nanti muncul semua. Pilih kelasnya, ya, mata pelajarannya. Tadi apa ya? Pengembangan profesional. Lain-lain misalnya. Jumlah soalnya, silakan dipilih. Mau jumlah soalnya berapa? 1 sampai 10, kemudian bahasa yang mau digunakan. Nah, nanti di sini muncul ya. Tetap pilih kontennya adalah publik. Kemudian di sini nanti kita bisa melihat. Nah, misalnya ini pilih sebuah kuis untuk melihatnya di sini ya. Asemen diagnostiknya ini misalnya nih. Nah, ini kan. Nah, tapi ini jawabannya, pilihan jawabannya adalah BS semua, benar salah. Nah, tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Atau yang ini kita pilih. Jadi Bapak Ibu bisa melihat-lihat lagi. Nah, kalau yang ini asesmen diagnostiknya ini kelas 7, ini materi IPA ya. Nah, ini materi IPA. Tambahkan semua soal. Jika memang Bapak Ibu menginginkan ini, tambahkan semua soal. Nah, ketika Bapak Ibu tambahkan semua soal, maka dia sudah masuk ke sini. Nah, ya. Sama juga seperti AI tadi. Kalau Bapak Ibu ingin mengubahnya ke AI, bisa mengganti bahasanya, mengubah skenario-nya, tambahkan penjelasan jawabannya, bisa ya. Kalau Bapak Ibu mau mengedit, mau membuang nomor 1, mau menambahkan juga bisa. Kemudian simpan atau Bapak Ibu mau menambahkan mencari pertanyaan di perpustakaan kuisis lainnya. Tambahkan lagi bisa. Nah, ini simpan saja.
Simpan saja nanti beri nama. Misalnya asasemen kuisis kelas 7. Mata pelajarannya asasemen diagnostik ya. Diagnostik kelas 7, mata pelajarannya IPA. Pilih kelasnya. Kelas 7, kemudian pilih bahasanya. Bapak Ibu, ini dengan HP juga bisa ya. Dengan HP juga bisa. Yang mana memang kita terbiasa. Kalau kita terbiasa dengan HP, bisa dengan HP. Kalau memang kita terbiasa dengan laptop, ya dengan laptop bisa. Terlihat oleh publik. Kalau terlihat oleh publik, nanti berarti semua konten kita ini bisa dilihat oleh seluruh pengguna Quizzes. Kemudian tambahkan gambar untuk ikon logo. Boleh unggah dari laptop, boleh cari. Ya, cari misalnya asasemen. Nah ya, asasemen. Pilih gambar ini. Lalu simpan. Simpan, sudah simpan? Oke, nah ya. Terus kita akan memulai sekarang. Nah, memulai sekarang. Saya coba yang sudah pernah saya buat ya. Saya coba yang sudah pernah saya buat. Ini saya ambil juga yang ada di Quizzes. Asasemen kognitif kelas 9 matematika ya. Nah, ketika saya mulai sekarang, saya lewati, saya pilih mode kertas, kan? Nah, ini dia mode kertasnya. Cetak QR, Q-Card untuk siswa. Bapak Ibu bisa klik PDF-nya, ya. Diunduh dulu atau langsung di print. Nah, tapi sebelum di print, Bapak Ibu harus membuat nama-namanya dulu. Nama-namanya, berikan nama siswa. Ya, berikan nama siswa. Agar dapat memberi nama siswa pada saat pemindaian, klik tugaskan di samping. Nah, ini sudah ada namanya. Kalau yang memang belum ada nama, silakan buat namanya. Ya, satu kelas paper mode itu bisa menampung 60. Lebih dari 60 nggak bisa. Ya, nah, misalnya namanya apa gitu namanya ya. Mulai dari Nana, misalnya nanti simpan lagi namanya. Yang kedua nanti Susi, Joko, Pira, atau siapa gitu. Semua nama-nama yang ada di absen kelas siswa Bapak Ibu. Oke. Kemudian enter namanya dulu. Nah, ini kalau nggak bisa, ini berarti masih merah. Buat dulu kelasnya, kelas 9 misalnya ya. Simpan. Nah, ketika sudah disimpan, ini kita kembali ke sini. Saya tadi pilih kelas ini. Berikutnya itu tadi hanya contoh ya. Nah, seperti ini yang udah saya buat. Ada kelas di 34 ini ada sebanyak 34 orang. Ya, 34 orang kembali. Kemudian dapatkan tautannya. Nah, jadi tautan ini di HP Bapak Ibu juga di-download ya. Jadi dengan mode kertas ini siswa bermain tanpa HP. Pemainnya sampai 60 orang. Kemudian tekan mulai. Nah, tekan mulai. Nah, ini dia. Ketika ini tekan mulai menunggu perangkat untuk dimulai, artinya ya, kita juga harus mendownload aplikasi Quizzes di Play Store di HP kita. Nah, dengan akun yang sama. Kalau di laptop akun Quizzesnya Belajar ID, maka di HP juga menggunakan akun Belajar ID. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, memulai sekarang. Nah, ketika sudah mulai sekarang,
maka akan keluar, mulainya ini dari HP-nya ini, mulai sekarang, start now, seperti ini. Nanti keluarlah dia soal-soalnya. Keluarlah dia soal-soalnya, sehingga kita pindai. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya, sebentar ya. Hmm, Cara kerjanya saya ambil di folder ya. Riwayat quizzes, presentasi. Nggak kelihatan ya kalau ngambil di ini ya. Saya ulangi lagi. Whiteboard. Ah, ini dia. Ya. Nah, ini dia. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan foto ini? Kelihatan nggak memulai mode ini? Mulai sekarang. Nah, ini ketika mulai klik mulai di HP, maka yang di laptop tadi juga akan muncul soalnya. Ketika muncul soal ya, Belum berubah, Bu Nana. belum berubah ya. Oke. Belum berubah. Oh, oke ya, bentar. Ini kelihatan? Nampak, udah. Nampak ya? Nah, ini tadi yang saya bilang. Kalau kita masuk dia melalui akun Quizzes yang ada di HP kita dengan akun yang sama, nah nanti dia akan seperti ini. Kuis mode kertas segera dimulai. Mulai sekarang. Ketika kita klik mulai sekarang di HP, maka juga akan memulainya di laptop kita. Lalu kita bisa ini, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini, anak-anak akan melihat soalnya itu melalui tayangan PPT yang ada di depan, lalu mereka memberikan jawabannya. Jawabannya ini persegi ini ada barcode-nya tiap anak beda-beda, jadi ada sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Nah, jadi jika mereka menjawab A, maka mereka akan menempatkan di sisi A-nya itu. Menempatkan di sisi A-nya itu, kemudian nanti nah seperti ini. Kelihatan dia nama-nama yang sudah muncul ini. Nah, nama-nama yang sudah muncul ini. Nah, ini kan kelihatan nih 4 sisi ini kelihatan nama-nama siapa yang sudah muncul. Ini yang tidak ada nama, ini yang sudah menjawab. Nah, ketika sudah menjawab, maka terlihatlah. Nah, terlihat nanti hasilnya KKM-nya di kelas berapa. Nah, jadi dari 10 pertanyaan, 31 orang mencapai KKM 73%. Kita bisa mengklik melihat laporannya, ya. Juga kita bisa melihat langsung ini. Nama-namanya siapa di sini.
Bisa dari HP, bisa dari laptop. Kalau dari HP bisa langsung lihat hasil, download. Nah, bisa ya. Ini yang dari HP saya screenshot. Nah, ini seperti ini kira-kira. Jadi, betul-betul sangat menyenangkan bagi siswa ya. Jadi, ketika siswa menjawab ini, dia lihat soal matematika di depan, dia cari, kemudian dia angkat jawabannya, guru langsung memindainya ya. Jadi ini memang membutuhkan banyak perangkat. Oke. Nah, ketika kita sudah memberikan, kita akan melihat lagi ke kuisnya. Ke kuisnya. Nah, akhiri kuis sekarang. Ya, ini yang tadi. Ya, saya akhiri kuis. Ini contoh yang tadi di kuisis. Ya, contoh yang tadi di kuisis ini. Nah, ini. Kemudian saya mau melihat hasil yang paper mode tadi. Hasil paper mode tadi lihatnya di sini. Nah, ini dia. Nah, ini yang barusan ini ya. Nah, ini yang barusan. Ini yang tadi nih. Nah, ini yang sudah saya berikan kepada siswa. Tingkat penyelesaiannya 92%, nilainya kumulatifnya 68%. Kemudian di sini terlihat siswa nama-nama siswanya, poinnya berapa. Nah, ya, di sini bisa langsung Bapak Ibu melihatnya. Jadi siswa juga bisa melihatnya di sini. Di sini kita bisa mensupport siswa kita bahwasanya walaupun kalian hijau mungkin kalian benar semua, tapi di sini nilai kecepatan kalian juga dilihat. Nah, ya, bisa dilihat di sini nilai kecepatannya. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu mengeksplor sendiri, saya yakin Bapak Ibu lebih expert daripada saya. Bapak Ibu bisa eh, PDF, bisa jadikan bentuk PDF-nya ya. Nah, pertanyaan ringkasan teks seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya langsung apa yang sudah Bapak Ibu berikan. Oke, sampai di sini ya, sampai di sini saya buka pertanyaan dulu yang untuk paper mode ya. Ya, boleh Bu Susi ambil alih sebentar sebelum kita ke kuis Boleh, boleh. presentasi interaktif. Oke, Bapak Ibu silakan untuk sesi pertama tadi kan Bu Nana sudah berbagi praktik baik bagaimana cara menggunakan quizzes dengan menggunakan paper mode. Jadi untuk sesi ini kita akan membuka 3 pertanyaan pertama dulu. Jika ada yang belum dipahami, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, boleh diketik di kolom chat atau langsung raise hand. Silakan Bapak Ibu. Ini Bu Nana ada Bu Elviza. Silakan Bu Elviza, pertanyaannya. Bu Elviza, Elvida. Bu Nana ini ada pertanyaan di kolom chat. Apakah paper mode lebih efisien? Silakan Bu Nana dijawab. Halo Bu Nana. Oh ya, Saya ulang ya Bu Nana, ini ada pertanyaan di kolom chat. Apakah dengan menggunakan paper mode itu jadi pekerjaan menjadi lebih efisien? iya, menjadi efisien atau tidak efisiennya itu kembali lagi kepada kebutuhan Bapak Ibu ya.
Misalkan memang siswanya mampu untuk bisa bawa laptop. Nah, seperti itu ya, bisa bawa laptop, bisa. Tapi gini ya Bu Nana, kalau misalnya sekolah fasilitasnya lengkap, alangkah bagusnya misalnya ada Chromebook, langsung manfaatkan Chromebook kan. Karena Iya, sekarang kan iya, kuisis iya. sudah ada di Chromebook ya, sama seperti platform Merdeka Mengajar kemarin. Ini kayak kalau paper mode itu lebih diprioritaskan bagi sekolah yang jaringan internetnya tidak stabil. Iya, jaringan listriknya bagi Bapak Ibu yang jaringan internetnya stabil, maka Bapak Ibu bisa menggunakan Papermode ini. Papermode ini tentunya ini eh, sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan bagi siswa. Nah, ini ada yang bertanya, apakah bisa langsung dipraktekkan? Barusan Bu Nana sudah mempraktekkan Bapak Jerias Hector, berarti baru masuk ya. Nanti bisa bisa ikuti ulang di live channelnya Bu Nana. Di grup udah saya bagikan juga. Oh iya. Bu Nana bisa ngulang ini apa sedikit aja mungkin tutorialnya sedikit dari yang pertama. Ini banyak yang baru bergabung. Yang mana nih? Yang Papermode ya? Iya, Iya, bentar ya. Bentar ya. Bu Susi, ini di layar Zoom-nya ada putih ya? Di tempat saya ada putih juga ya? iya. Ini layarnya siapa? Oh, Apa ini ada putih Pak biasa ya? Herman, Pak Herman, Pak Hermanus Herman. Pak, tolong Pak stop share screen-nya. Oh iya, pantesan saya juga bingung. Saya nggak nge-share ini ya. Udah, aman. Udah. Oh, pantesan. Nah, jadi tadi minta diulang ya. Mungkin bisa diulang eh, di apa di pertama bagaimana cara login pertama. Jadi ini ada beberapa komentar nih Bu Nana di kolom chat kalau bisa jangan cepat-cepat. Jadi banyak yang pemula. Oh, jangan cepat-cepat ya. Oke, nggak apa-apa waktu kita kan masih banyak nih masih setengah 9. Ya, sebentar Bu Ivi ya. Saya lari ke StreamYard dulu ini sebentar. Oke, Kamera saya kelihatan nggak? bentar saya cari Bu Nana di layar berapa nih? Yang satu nggak nampak. Jadi Bapak Ibu sambil kita menunggu Bu Nana, gimana Bu Nana udah bisa? Sambil kita menunggu Bu Nana, kenapa sekarang Kuisis itu sudah bekerja sama dengan Kemendikbudristek dalam hal ini? Berarti Kuisis itu sekarang memang harus diprioritaskan, dimanfaatkan untuk pembelajaran dan asesmen Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi kendala atau tantangan bagi sekolah yang memang tidak mempunyai fasilitas, kurang fasilitas internet atau fasilitas sarana IT yang kurang memadai, misalnya tidak cuma belum ada misalnya seperti Chromebook. Jadi inilah solusi yang diberikan oleh pemerintah supaya kita bisa memanfaatkan Quizzes dengan menggunakan paper mode. Jadi yang dibutuhkan adalah hanya HP, laptop, dan kertas. Cuma di sini mungkin agak
gurunya itu harus lebih kreatif ya untuk mempersiapkan tool yang diperlukan sebelum melakukan proses pembelajaran. Nah, jika sekolah Bapak Ibu adalah sekolah pengguna Chromebook, jadi Chromebooknya jangan diam di tempat. Sekarang manfaatkanlah untuk pemanfaatan Quizzes karena di Chromebook itu sendiri di beranda utama di layar menu utama itu memang sudah nampak Quizzes. Karena Quizizz kan sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID. Jadi apapun aplikasi yang sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID itu mm, akan muncul ya di Chromebook. Bu Nana gimana? Oke, Bu, saya lanjut. Oke, lanjut Suara lanjut. saya kedengaran? Kedengaran tapi Bu Nana nggak Iya. nampak aman. Oke, baik. Nah, di sini kita tidak mengulang yang puisis mode paper mode tadi ya. Nanti bisa lihat rekamannya. Ini kebetulan live streamingnya ini terganggu, terjeda. Saya nggak tahu kesalahannya di mana. Oke, saya akan lanjut. Saya screen kembali. Hmm, ke sini ya. Kelihatan, Bu Susi? Dan Bu Nana. Itu direkapan ya. Iya. Bu Susi bisa pinkan saya nggak? Nampak nggak saya? Yang nampak Bu Nana, ada yang tidak nampak Bu Nana. Berarti kalau kata peserta nampak aman. Bukan PPT-nya. Wajah sayanya nih nggak kelihatan. Kalau di Zoom ini yang kelihatan Bu Susinya sama slide saya. Saya Kalau di saya Bu Nana tidak nampak, tapi uh, wajah Bu Nana nggak nampak nih kata peserta. Tapi iya, iya, share screen-nya Bu Nana nampak. iya itu dia. Minta tolong pinkan boleh nggak? Bentar ya. Oke Bu Nana dilanjut. Lanjut ya. Ini nggak mau ini YouTube-nya ini ya. Nggak kelihatan ini. Saya Bukan ini saja. ini, bukan itu. Pakai apa tadi saya lihat punya Bu Nana. Bukan live langsung dari akun ya. Nggak apa-apa, ini ada rekaman. Nanti kan bisa di ini dimasukkan ulang, Bu Nana. Saya ada Dimasukkan rekam. ulang ya. Mm-mm. Oke, ada Oke. saya rekam. Betul nih kayak kata Bu Susi ya. Jadinya kalau kita seperti ini jadi nggak konsen ya. Biasa, kalau kadang-kadang kan kalau terkendala teknis, ya beginilah. Ini yang kelihatan apa Bu? Yang kelihatan di ini apa di beranda mau cari topik apa hari ini? Saya kelihatan nggak? Enggak. Belum juga.
Belum. Nggak apa-apa, yang penting nampak materi dulu kata. Jadi ini kan Bu Nana, ini permintaan peserta kan dimulai pelan-pelan. Oke. Hmm. Oke, lanjut. Oke, baik ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan membuat kita Bagian akan paper membuat mode-nya ya, yang ke paper mode. papermoon nggak diulang lagi Bu. Nanti aja ya. Nanti Oh, nggak cukup untuk yang 18 soal itu. oh ya ya ya, aman. Nggak diulang lagi, nggak diulang lagi ya. Bapak Ibu mohon maaf nanti kita bagikan link rekamannya aja. Tadi kuis udah, yang paper mode bisa yang dari membuat kuis AI, bisa yang dari buat dari awal. Nah, sekarang kita akan masuk ke buat presentasi. Ya, buat presentasi. Buat presentasi. Nah, kelebihannya dengan kuisis ini Bapak Ibu, ketika kita membuat presentasi, tidak hanya presentasi saja, tapi kita bisa menggunakan soal interaktif, kuis interaktif ya. Kuisnya itu bisa bermacam-macam bentuk soalnya. Nah, ada 18 bentuk soal. Kita bisa import slide dari Google Drive atau tambah baru. Nah, misalnya saya import dari Google Drive ya. Tunggu dulu, saya ulangin bentar. Nah, bentar, batal. Ini ada dua pilihan, ada import ini dari laptop nanti atau dari Google Drive atau buat baru. Kalau buat baru ini Bapak Ibu nanti slide-nya polos semua. Nah, tidak banyak apa ya, polesannya lah ya di dalam apanya itu frame-nya itu. Nah, kita ambil yang dari sini. Kita bisa ambil dari import dari Google Drive atau unggah dari PDF. Saya pilih yang uh, unggah dari PDF ya, unggah dari PDF. Nah, saya ambil yang ini. Ini contoh ya. Contoh ini tadi nih. Nah, ini contoh yang tadi nih kelihatan nih ya kan. Nah, ini seperti yang kemarin Mbak Vivi. Yang kemarin seperti Mbak Vivi ini. Jadi kalau kita mau presentasi dari kuis ini bisa. Ketika kita mau mengimport, kita bisa pilih mau slide yang dapat diedit atau yang tidak dapat diedit. Nah, kita pilih yang dapat diedit aja. Kita tunggu. Tunggu. Oke. Ya, tunggu ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini yang seperti tadi saya bilang. Ini bisa kita edit. Nah, ini bisa kita edit. Kemudian kita bisa ke sini. Nah, ini ya. Halaman yang tidak perlu. Nah, misalnya ini ada yang halaman yang sama. Nah, ini sama. Nah, ini, nah misalnya kita kalau kita membuat presentasi ini bebas Bapak Ibu ya. Ini sepintas aja, ini contoh aja. Jadi ini saya buat di Canva. Bagaimana tadi membuat asesmen diagnostik kognitif dengan paper mode. Nah ini tadi ya, bisa buat klik quiz ini tadi, bisa ada 3 pilihan. Bisa import dari Google Form, spreadsheet, bisa hasilkan dari AI atau buat dari awal. Kemudian ini tadi saya ulang sedikit. Nah, kalau kita ngambil dari AI, boleh dari dokumen, boleh dari teks atau prompt, boleh dari situs atau dari YouTube-nya. Kemudian kalau kita mau dari teks atau prompt dengan AI ini, kita tinggal tuliskan aja asesmen diagnostik matematika kelas 9. Nah, kemudian ini cari. Nah, cari setelah dicari terara langsung keluar eh, soal dengan jawabannya. Nah, simpan deh. Simpan langsung masuk ke perpustakaan. Kemudian, nah ini kalau buatnya dengan manual nih. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nah ini tadi ya masuk yang ke-10 ini kita membuat presentasi di Quizzes. Presentasi di Quizzes ini buat klik presentasi, import slide dari Google Drive atau dari laptop, tambah baru bisa. Nah, kemudian
Ini ada pilihannya ya. Sekarang di setiap kuis presentasi ini kita mau ada soal. Bisa, kita mau ada soal. Kita mau import soal yang sudah ada boleh. Nah, kalau memang udah ada. Atau kita mau buat dari awal, boleh tambahkan slide. Nah, ya. Bapak Ibu, inilah dia Bapak Ibu. Ada berapa macam ini pertanyaannya ini. Nih. Nah, inilah ya. Nah, jadi ketika kita mau menambahkan, kita tambahkan di pilihan ganda. Tambahkan soal pilihan gandanya. Oke, contohnya apa ya? Misalkan kita mau membuat soal, soalnya soal bergambar boleh. Nah, soal bergambar boleh. Nggak mesti unggah dari laptop, kita bisa cari dari Google. Nah, misalnya soalnya tentang apa ya? Pancasila. Nah, ini kan Pancasila. Pancasila. Nah, ini kita klik gambarnya sampai dia muncul di sini. Kadang-kadang ada yang gambarnya nggak bisa ini, kita harus ganti ya. Lalu simpan. Nah, sudah ada gambar. Buat pertanyaannya. Nah, kan? Sila pertama Pancasila adalah. Sila pertama Pancasila adalah, kemudian nah, pilih. Silakan isi opsi jawabannya. Ya. Misalnya Persatuan Indonesia. Kemudian keadilan sosial. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian eh, kemanusiaan udah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ya. Lalu Bapak Ibu, tandai jawaban yang benar. Ya, di sini sudah ada perintahnya, tandai jawaban yang benar. Ini dia jawaban yang benarnya. Nah, ketika Bapak Ibu tandai jawaban yang benarnya, maka Bapak Ibu kembali lagi ke sini. Hurufnya bisa dirubah, mau ditebalkan, mau dimiringkan. Nah, ya, mau dipakai ini X kuadrat di atas, mau masukkan persamaan, poinnya juga bisa, mau berapa poin, kemudian nanti ketika memberikan mau berapa menit, nah mau berapa detik, nah sewajarnya 30 detik atau sampai 60 ya. Nah, kemudian tambahkan penjelasan jawabannya bisa. Nah, kemudian lalu simpan. Udah diklik ya. Tadi mana jawabannya? Oh ini, yang hijau ini ya. Kalau sudah hijau berarti sudah ada jawabannya. Oke, kasih nama dulu judulnya. Nah, misalnya presentasi kuisis. Nah, pelajarannya misalnya matematika, kelas 7. Ya. Tambahkan gambar buat konten ini, untuk profil konten ini. Nah, kuisis, presentasi. Nah, boleh apa aja ya. Nah, ini tambahkan, simpan. Nah, sudah deh, sudah bertambah. Untuk soal-soal berikutnya juga seperti itu. Nah, sudah ada soal. Kemudian, untuk menambahkannya lagi, Bapak Ibu, edit lagi. Ya, edit lagi. Kemudian, ini kalau buatnya manual ya. Kalau buatnya manual satu-satu. Kalau memang sudah ada soalnya, Bapak Ibu bisa langsung import. Nah, ketika Bapak Ibu mau menambahkannya, artinya Bapak Ibu harus mengklik di mana, di slide mana yang mau Bapak Ibu tambahkan. Kalau Bapak Ibu kliknya di slide 9, ketika tambah slide, maka dia akan berada di bawah slide 9 itu. Kita ambil soal yang kedua ya, soal yang kedua ini. Misalnya isian singkat. Nah, isian singkatnya apa? Apa kepanjangan dari PMM? Nah, ketik jawabannya. Platform Merdeka Mengajar. Nah, kan?
Nanti pandangan siswa. Kita bisa buat pengaturan di sini kalau isian singkat. Nah, mau nanti yang dia pakai kotak atau tidak pakai kotak. Nah, saya suka pilih nggak pakai kotak ya. Jadi jawabannya nanti pas simpan. Kalau pakai kotak boleh juga. Dites aja Bapak Ibu. Mana yang lebih menarik ya. Nah, ketik jawaban di dalam kotak. Nah, ini dia ya. Lalu simpan. Nah, balik lagi edit. Nah, ketika Bapak Ibu tadi kan saya bilang kalau nah ini kan ketika tadi Bapak Ibu kliknya di slide 9, maka ketika Bapak Ibu tambahkan slide dia berada di slide 10. Tapi ini nggak masalah, kita bisa tahan, kita bisa taruh ke yang paling bawah. Ini tadi soal pertama yang pilihan ganda, soal kedua yang isian singkat. Mau tambah lagi bisa. Nah, jadi variasi ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memberikan kuisis ini kepada siswa ya dengan model seperti ini. Ada materinya, jelaskan dulu, lalu kemudian nanti bisa ada soal-soalnya, kemudian model susun ulang. Nah, susun ulang itu contohnya seperti apa ya? Ah, ini susun ulang misalnya 0, -1, 2, 1. Nah, -2. Urutkan. Nah, urutkan bilangan dari terkecil sampai terbesar. Dari terkecil sampai terbesar. Ya, maka di sini jawabannya di sini -2. -1. 0, 1, 2. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa mereviewnya. Ini bisa ganti waktu ya. Tadi kalau yang 30 menit boleh sama atau boleh beda-beda. Bisa mereviewnya. Review dulu sebelum disimpan. Nah, nanti dia seperti ini. Nah, ya. Di-review dulu, ini susun ulang. Nah, tunjukkan jawabannya. Nah, jawabannya ini. Nah, atau mau diacak boleh. Diacak. Kalau sudah close lagi, simpan. Nah, ini cara manual satu-satu ya untuk membuat soal berbagai ragam. Tambah lagi. Nah, tambah lagi slide-nya. Tadi soal pilihan ganda, isian singkat, susun ulang, sekarang menjodohkan. Nah, menjodohkan itu misalnya apa ya? Ada gambar ini. Nah, misalnya ini ada gambar, cari gambar topi gitu ya. Topi. Hmm. Kemudian ini nanti ada gambar apa gitu ya. Ada gambar sendal. Nah, kalau seperti ini tidak dapat, gambar ini tidak dapat diunggah. Coba gambar lain. Coba gambar lain Bapak Ibu. Jadi jangan maksa nanti ini kenapa nih nggak bisa Bu? Ya kalau dia merah berarti memang ini terlindungi gambarnya ya. Kita tidak boleh sembarangan mencomot dan mengkopasnya.
Nah, ini juga tidak mau. Kalau tidak mau, kita cari yang sepatu. Kemudian nanti gambar apa lagi? Cincin misalnya. Nah, ya. Kemudian gambar apa lagi Bapak Ibu? Oh, topi di kepala, sepatu di kaki, cincin, jam tangan. Ya, ini jaringan ya. Harus sabar. Satu lagi, misalnya apa ya? Sepatu, topi, jam tangan, cincin, udah. Kalung misalnya ya. Nah, ketik pertanyaan di sini. Nah, apa ya pertanyaannya ya? Jodohkan, kelompokkan pada kelompok yang cocok. Ya, nah ini simpan misalnya. Pertanyaan, oh ada ini, ada yang belum ada jawabannya ya. Yang belum ada jawabannya. Ini kepala misalnya ya, kaki, jari manis, kemudian jam tangan, kemudian leher. Nah, kalau misalnya nanti dia keluar merah, itu artinya memang belum diberi jawaban. Nah, kalau kita mau lihat lagi, mana tadi? Panjangan PMM, di slide berapa tadi ya? Oh, ke sini dia udah lari ke slide 2 ya. Turunkan aja Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu memang harus jeli melihatnya ini. Nah, ini ya. Slide 2 ini review dulu. Nah, nah, simpan. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ya, sebenarnya ketika Bapak Ibu mau membuat ini sangat mudah. Mudahnya di mana? Balik lagi ke kuis, buat dari awal ya. Buat dari awal itu ini kan ada berbagai jenis pertanyaan ini, ada pilihan ganda, analisis, isian singkat, video, jawaban bergambar, jawaban video, survei, esai, menjodohkan, seret lepas, semua sudah ada. Bapak Ibu bisa mencari di sini referensi-referensi. Misalnya Bapak Ibu mau mencari soal bentuk menjodohkan ya, menjodohkan. Nah, boleh kelas berapa? Kelas 5 misalnya. Nanti dia keluar. Jadi Bapak Ibu bingung nih, bingung nih kayak mana cara buat soal menjodohkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini nanti. Mata pelajarannya juga bisa Bapak Ibu setel. Kalau mau matematika, bahasa Inggris, ya, ilmu sosial bisa. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Nah, kelasnya mau kelas berapa? Kelas 5 misalnya. 5, kelas 6. Kelihatan nanti dia nih. Nah, ini kan di sini. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Kelas 5, soal kelas 5. Di sini nih ada tulisannya nih, pilihan ganda, pilihan ganda. Nah,
isian singkat. Nah, ini soal isian singkat. Nah, kemudian ini soal audio, sebutkan 3 pernapasan. Nanti jawabannya peserta merekam, kemudian menjodohkan. Nah, kayak gini tadi soal menjodohkan, ya. Menjodohkan. Pasangkanlah alat pernapasan pada hewan dengan gambar yang benar. Nah, ya. Ini. Nah, ini bisa kita tambahkan. Tambahkan soal. Nah, jawaban bergambar juga. Jadi ini sebenarnya sudah ada semuanya di perpustakaan Ini publik. sih, Bu Nana, Ya, layar presentasinya tidak muncul sejak tadi. ini ada ibu ini yang presentasi nih. Ibu ini share screen nih. Ibu apa nih namanya nih yang foto nih? Tapi saya nampak. Nggak nampak. Ibu Nur Aida. Ibu Nur Aida yang berbagi layar. Di saya nggak nampak. Ya kan Bu, Ibu Nur Aida kan? Di saya nggak nampak ini. Oh, ada 2 yang berbagi layar. Coba klik Bu. Saya yang nampak layar Bu Nana. Nggak nampak layar yang lain. Saya dari tadi nampaknya layar Bu Nur Aida ini ada 2. Coba Bu Nur Aida coba panggil Bu. Coba ini ada yang memang ini. Klik yang berbagi layarnya itu. Ya, oke ya. Udah kelihatan Bu? Mana Ibu tadi yang bilang nggak kelihatan? Iya, betul. Ibu ini. Nah, ini diklik di atasnya ini. Nggak nampak. Ibu Sri Maita bilang hingga semua orang ini nggak kelihatan, nggak nampak, nggak nampak. Baru muncul, diklik di papan Bu Nana, baru muncul, baru muncul. Oke. Saya ulang dong. Dari mana nih dari tadi nih? Nggak ini ya? Ulang lagi deh. Nah, misalnya nih Mbak, misalnya ya, balik ke presentasi nih. Presentasi. Oh, nggak usah. Saya ke perpustakaan saya aja deh. Ke perpustakaan saya, tadi saya sudah coba buat ini presentasi kuisis tadi. Presentasi kuisis. Oh, ini ya, presentasi kuisis ini kayaknya nih. Ini saya buat tadi presentasi kuisisnya, ya kan? Mulai presentasi. Coba joinkan dulu 1 orang biar bisa ini. Coba Bapak Ibu joinkan Bapak Ibu 1 orang biar bisa melihat. Ada yang sudah join? Ayo Bapak Ibu join dulu sebentar. Oke, sudah ada ya. Nah inilah dia ya. Kalau belum ada yang join nggak bisa mulai. Nah, ini contoh aja tadi ya. Ini yang udah saya buat. Saya ulang lagi, kalau di kuisis ini kita bisa sambil presentasi, kita bisa memberikan soal interaktif. Soalnya bisa bervariasi, bisa bermacam-macam ya. Nah, ini tadi. Nah, ya. Ini adalah logo. Nah, ini soal berupa soal pilihan ganda.
Ini berupa soal pilihan ganda. Oke, nah ya, kalau Bapak Ibu memberikannya kepada siswa, ini tadi itu bisa diulang atau bisa dilewati ya. Nah, ini tadi nih bisa mengulang kembali atau slide selanjutnya. Ini saya ini aja ya. Ini contoh-contohnya ini. Nah, ini kan, ini apa manfaat PMM? Ini isian singkat ini. Nah, ini isian singkatnya. Ini saya next aja deh. Saya next aja. Kemudian ini juga contoh soal. Ini contoh soal susun ulang berikut ini dari yang kecil ke yang besar ya. Nah, oke, saya akhiri saja. Saya akhiri. Berhenti sebentar. Kemudian saya balik lagi ke akhiri kuisnya. Ke rumah ya. Saya akhiri ke rumah. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang saya buat ini dia. Nah, ini dia. Ini soal yang pertama nih, soal pertama pilihan ganda. Nah, jawabannya sudah ada. Kemudian soal yang kedua ini isian singkat. Apa manfaat PMM? Nah, ini tadi kalau isian singkat ini tadi dia boleh yang model pakai kotak-kotak jawabannya atau enggak pakai. Ini model susun ulang. Nah, ini model susun ulang. Nanti ini pilih jawabannya, disusun ulang dari yang kecil ke yang besar. Ini yang menjodohkan. Nah, ini yang menjodohkan ya. Nah, ini ada gambar, ini. Nah, ini ada gambar nih. Nah, kemudian ini yang seret lepas. Seret lepas. Seret lepas, ini respon matematika. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau mau kita lihat, ini kan balik ke sini ya. Nah, ini dia tadi nih. Tunjukkan jawaban. Nah, ini soal yang mana? Ini yang menjodohkan. Ini yang menjodohkan. Nah, nanti ini menjodohkannya. Nah, apakah ini ya? Seperti ini nanti ya. Jodohkan mana yang cocok. Nah, seperti itu. Jawaban ini bisa dikasih nampak, bisa tidak. Nah, ini juga ini seret lepas. Nah, yang mana jawabannya? Nah, oke, kembali. Nah, ini ada banyak ya. Nah, Bapak Ibu yang tadi barusan saya arahkan, misal. Nah, balik lagi ke kuis. Bapak Ibu mau membuat bermacam-macam kuis nih, bermacam-macam kuis, tapi nggak punya ide. Bapak Ibu bisa cari di sini. Di sini kan ada banyak pilihan jenis pertanyaan ya. Misalnya Bapak Ibu mau bingung bagaimana cara membuat pertanyaan. Eh, Soal bentuk susun ulang. Soal bentuk susun ulang. Nah, langsung muncul dia nih. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mau apa aja Bapak Ibu cari tentang kuisis di sini ada. Soal tentang susun ulang juga ada. Ini untuk kelas 2. Nah, ini isian singkat, isian singkat, isian singkat ya. Jenis-jenis soalnya, isian singkat, isian singkat. Nah, susun ulang. Susun ulang itu seperti apa susun ulang? Nah, seperti ini. Jadi untuk mendapatkan referensinya, Bapak Ibu bisa seperti ini. Isian singkat, isian singkat, isian singkat. Mana tadi yang susun ulang? Isian susun ulang. Intinya Bapak Ibu bisa mencari dari konten khusus ini. Ya, bisa mencari dari konten khusus ini.
Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau membuatnya ya. Saya balik lagi ke perpustakaan. Ke perpustakaan ini tadi yang sudah saya buat tadi. Yang sudah saya buat tadi ini saya edit. Nah, ini saya edit ya. Saya edit, saya balik ke ini tadi soal ABCD. Ini soal, nah ini nanti jawabannya seperti ini, kotak jawabannya ini. Kotak jawabannya seperti ini. Apa kepanjangan PMM? Kemudian urutkan bilangan tadi ya. Nah ini kalau mau dilanjutkan lagi, bukan yang ini dia. Bentar. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk mengeksplornya ya. Jangan takut salah untuk mengeksplornya. Nah, cuman kalau di kuisis ini kita harus simpan, ini simpanannya tidak otomatis dia. Tetap satu soal simpan, tetap satu soal simpan. Ini tadi soal ABCD, ini soal isian singkat, ini soal soalnya ini susun ulang, kemudian ini soal menjodohkan, ya, ini soal menjodohkan. Kemudian ini soal menjodohkan masih. Nah, ini soal seret lepas, ya. Nanti bagaimana dia cara kerjanya? Cara kerjanya nanti begitu diberikan soal, ditarik. Lembu merupakan golongan. Nanti dia ada 4 pilihan, ada 4 pilihan. Tapi yang tertera di kita ini, yang di saya ini tertera yang jawaban yang benarnya. Nah, nanti kelihatan ini. Kalau seret lepas ini, kalau poinnya itu nanti sudah otomatis dari kuisis. Apakah dia benar benar setengah atau benar semua ada poinnya, ya. Itu seret lepas. Kemudian ini yang respon matematika. Nah, ini yang respon matematika ketika ada soal seperti ini, maka nanti muncul di layarnya seperti ini. Nah, muncul di layarnya seperti ini. Bagaimana ya cara membuat setengah 1/2? Nah, pakai simbol ini kan. Nah, itu. Kemudian ini contoh soal drone. Nah, ya. Ketika Ibu hendak ke Jakarta dengan pesawat terbang, nah, pesawat terbang ini transportasi apa? Nah, tarik, seret lepas nih, naik turun ya. Nah, ini jawabannya. Nanti di opsinya peserta tinggal memilih saja. Nah, kemudian ini soal gambar belabel. Nah, soal gambar belabel ini nanti ini pilihannya. Ini jawaban kita. Jadi ada gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini dari mana kita dapatkan? Mudah sekali Bapak Ibu. Gambar-gambar ini didapatkan dari Google. Dari Google ya. Jadi kita nggak perlu ini lagi. Atau kita screenshot dulu bisa juga. Screenshot simpan. Nah ya. Screenshot simpan seperti itu baru. Nah, potong. Mengganti bisa. Kalau ganti nanti terganti semuanya. Ini gambar belabel ini biasanya banyak jenisnya, terutama IPA ya. Nah, bisa kalau anak kelas rendah ini banyak nih fungsi mata, misalnya pernapasan tumbuhan. Nah, IPA tuh banyak tuh. Nah, kemudian ini grafik matematika. Nah, grafik matematika. Kemudian ini yang mengkategorikan ya. Nah, yang mengkategorikan seperti ini dia. Nah, nanti begitu. Bagaimana ketika memberikannya? Ketika diberikan kepada orang, bagaimana? Ini tampilan di kita. Ketika kita berikan kepada orang, bagaimana? Seperti ini. Nah, nanti tarik dia. Tariknya garis. Yang mana menggunakan paru-paru. Nah, seperti itu ya. Ini waktunya juga bisa di-setel. 3 menit kelamaan ya. 30 detik. Atau kalau soal seperti ini, lama mikirnya mungkin 1 menit. Nah, butuh waktu 1 menit gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sudah jam 9. Ya, Bu Nana, udah Bagaimana? jam 9 Iya, lewat 5. Gimana? iya. Bu Susi ini mau tanya jawab dulu apa langsung arahkan ke
tugas Ah, ujiannya. tanya jawab dulu sebentar, habis itu kita arahkan ke ujiannya. Ini saya bagikan link absensi bentar ya Bu Nana. Oke. Bentar. Jadi Bapak Ibu setelah mengisi absensi mohon tidak meninggalkan room ya karena akan ada pengumuman ujian dari Bu Nana. Jadi link absensi ini akan saya bagikan sekarang di kolom chat. Tolong diisi dan mohon jangan meninggalkan room. Udah, itu Ya. aja Bu Nana, lanjut. Iya, kemudian Bapak Ibu perlu diketahui ya, benar kata Bu Susi, jangan mentang-mentang nanti sudah absen, terus meninggalkan room, terus nggak tahu tugasnya, ujiannya bagaimana, karena di sini akan ada ujiannya. Lalu setelah ujian ini nanti Bapak Ibu yang mengeluarkan sertifikat itu adalah bukan saya, bukan Bu Susi, tapi dari tim kuisisnya, ya, dari tim kuisisnya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu, kami membuka sesi uh, tanya jawab sebelum nanti Bu Nana akan mengarahkan bagaimana teknik melakukan ujian. Tadi sudah disampaikan kan, karena ini pelatihan adalah pelatihan yang memang harus berdampak, jadi sertifikat tidak dikeluarkan oleh kami. Jadi Bapak Ibu dituntut untuk memahami materi, kemudian nanti akan ujian dan akan mendapatkan sertifikat langsung dari tim Quizizz. Ayo, ada yang mau bertanya? Tidak ada ini Bu Nana. Apa langsung arahkan saja ke ujian? Ini Bu Nana standar nilainya berapa? Bu Nana, Belum halo ya, Bu Nana. mic-nya tertutup. Ya, oke. Ya, Mm-mm. ya, ya. Ah, Aduh. jadi ini nggak ada yang bertanya. Jadi silakan Bu Nana arahkan saja ke ujiannya. Ya, sebentar ya. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini ujiannya nanti akan diberikan link. Ada linknya. Saya stop share screen dulu ya. Ini setiap kita bagikan link absensi kan, ini ligat bagikan link grup. Jadi Bapak Ibu mohon teliti link absensi sudah saya bagikan di kolom chat. Jadi tanda pengirimnya dari mana, jangan mengisi link yang salah. Oke Bu Nana, silakan. Oke. Kelihatan nggak? Aman, Kelihatan aman. ya. Mm-mm. Nah, Bapak Ibu, nanti di sini akan dibagikan link ujian otomatis dengan ID pelatihan, ya. Jadi di sini ada 2 ID pelatihan. Kalau saya B0094, itu ada apa? Trainernya ada saya. Kemudian Bu Susi berapa ini ID-nya? ID pelatihan Bu Nana, kemudian ID pelatihan Bu Susi. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, ketika dibagikan
link ujian ini Bapak Ibu punya waktu, kita kasih batasan waktu nggak lama. Berapa Bu? Berapa hari kita kasih ujian? Besok Rabu, Kamis, Jumat. Sampai Jumat jam 23.00. Ya, Boleh. panduan ujian basic guru. Deadline-nya Jumat jam 23.59. Ya, oke Bapak Ibu ya. Perlu diingat Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan ujian, Bapak Ibu tidak mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini yang mengeluarkan siapa Bu Susi? Sertifikat akan dikeluarkan oleh tim kuisis langsung ya Bapak Ya, Ibu. oleh tim kuisis langsung ya. Nah, Bapak Ibu, ujiannya ini bisa mengikuti 3 kali. Nah, ya, coba kita baca tentang ujian. Pada form ini, peserta akan diminta untuk mengisi nomor ID pelatihan. Pastikan untuk tidak ada kesalahan. Salah Bapak Ibu menuliskan ID pelatihan, maka identitas Bapak Ibu tidak akan muncul, ya. Nah, kesalahan maka akan data pelatihan seperti kegiatan pelatihan, tanggal pelatihan, juga identitas lainnya tidak akan muncul. Peserta akan mendapat sertifikat pelatihan jika nilai minimalnya 60 ya. Jadi nilai minimal aja 60 Bapak Ibu udah aman. Nah, sudah aman ya. Kalau sudah ikut ujian, sudah dapat passing grade-nya 60, Bapak Ibu bisa ngeceknya nanti di loker ini. 5 kali 24 jam, insya Allah sertifikatnya sudah masuk otomatis ke email Bapak Ibu. Ya. Jika nilai belum mencukupi passing grade, ulang kembali. Dikerjakan maksimal 3 kali dengan akun belajar ID. Kalau dengan akun belajar ID belum dapat 60, maka coba dengan email lain, dengan Gmail. Nah, oke ya. Nah, data diri dan ID pelatihan. Ketentuan Komunitas Kuisis Indonesia, setiap peserta wajib mengisi data diri dengan benar. Adapun data diri yang diminta adalah nama lengkap, nomor WA, dan email akun kuisis. Email akun kuisisnya setiap kali mengikuti ujian ini kan diminta email. Kalau 3 kali ikut dengan belajar ID, ya isi belajar ID. Kalau dengan belajar ID-nya udah nggak dapat nilai 60, berarti ganti dengan akun Gmail. Dalam menulis akun juga tidak boleh salah-salah. Pastikan copy paste aja. Nah, copy paste. Jika ditemukan peserta tidak menuliskan email akun kuisis, maka datanya akan dihapus dari peserta pelatihan dan dianggap bukan merupakan peserta pelatihan. Peserta dilarang mengerjakan ujian untuk peserta lain, soalnya mudah-mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi yang saya maksud. Nah, ya. Ini tadi yang saya maksud. Nah, ini dia. Di sini akan ada ID. ID ini milik siapa? ID ini adalah miliknya Bu Nana dan Bu Susi. Jadi di sini kita ada 2 trainer, ada Bu Nana dan Bu Susi. Kemudian Bapak Ibu nanti menuliskan nama lengkap. Nama lengkap Bapak Ibu, pastikan nama lengkapnya beserta titel, nanti itu berkaitan dengan sertifikat. Kemudian, nah ini ya, kemudian email akun kuisisnya. Nah, ini email akun kuisisnya. Kemudian ini pernyataannya, upload foto jika Bapak Ibu memang memerlukan. Ini tapi nggak wajib ya, nggak ada centang merahnya. Kemudian next ini dia linknya. Nah, soalnya itu nggak banyak ya, soalnya mudah-mudah. Tadi saya punya B0094 ya. Jangan salah-salah. B0094. Jangan tulis oh nanti nggak mau. Kalau Bu Susi apa Bu Susi? Nanti kami bagikan juga di grup ya Bapak Ibu. Nah ya. Dan selanjutnya, nah ya, Bapak Ibu bagi yang abjad. Abjad nama dari A sampai M. Nah itu ID pelatihannya Bu Nana. Nah, kemudian abjad dari N, abjad nama dari N sampai Z. Nah, itu ID pelatihannya
punya Bu Susi. Bu Nana B0107 ya, ID B0, 107 B01,1. B0107. Iya, B0107. Nanti kita bagikan di grup juga ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Salah Bapak Ibu memasukkan ID ini nanti bisa salah juga. Walaupun Bapak Ibu nanti udah nilainya cukup, tapi bisa jadi nanti nggak keluar sertifikat ya. 3 kali ikut ujiannya. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya, coba kasih bocoran soalnya itu berapa Bu Nana? Bocoran soal ya, bocoran soalnya apa ya? Bocoran soalnya, Kalau basic kita hari itu berapa? 60 ya? iya 60 juga. 60. Bocoran soalnya, contoh ya, misalnya kira-kira seperti ini ya. Contoh, mudah-mudah kok. Kelihatan nggak? Nah, Hmm. ini contohnya nih. Ini contoh soal-soalnya, ya kan? Halaman web quizzes. Nah, jadi ketika ikut ujian itu nggak ada waktunya ya Bapak Ibu ya, tidak ada waktu. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti ujian, Bapak Ibu bisa eh Google, googling bisa. Nah, jadi ini jangan salah-salah. Nah, ini logonya logo Quizzes, tapi yang mana yang betul? Quiz.com, ada yang double Y di tengah, ada yang double Y di double Z di belakang, ya. Kira-kira contoh soalnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu jangan takut, Bu, saya nggak bisa, saya mengulang. Nggak, ini dasar. Ini adalah ujiannya untuk dasar saja. Ya, ujiannya untuk dasar saja. Intinya kalau memang Bapak Ibu mau mau memahami itu sambil nanti ketika ujian Bapak Ibu bisa sambil buka kuisisnya. Sambil buka kuisisnya, sambil buka kuisisnya ya ke sini. Nah, ya. Jadi ketika ujian nanti Bapak Ibu bisa tahu dalam soal-soal ini ada apa saja. Nah, seperti itu ya. Atau googling juga bisa. Oke, Bu Susi sudah jam setengah 10. Saya Hmm. rasa tidak ada lagi bertanya. Oke. Oh iya, link kuisisnya belum nemu ya? eh Link absensi udah udah kita bagikan tadi. link absensi Terlalu banyak, sudah. terlalu banyak link-link yang lain. Kan mereka Oh bisa menandakan di iya, logo Gombel. Bu Susi boleh kirim ID pelatihannya yang otomatis Bu ke saya. Yang Punya otomatis saja yang udah terisi. punya saya? Iya, Enggak, ada di WA Bu Nana. oh ada di WA saya ya. Ya udah dikirim. Oke, cek dulu ya. Ini yang otomatis kan? Oh ya, link ID ujian otomatis. Itu. Oke, saya kopas dulu ke sini ya, supaya nanti bisa sekali kirim link ujian otomatis. Ah, kasih tahu juga nanti kita kan ada grup WA. Nanti bisa disampaikan juga di grup WA ya, Bu Nana. Iya, trainer Bu Susi ya. Trainer Bu Susi, kemudian trainer
Ini saya kirim ke... Makasih ya Bapak ya, sudah mengirimkan link grup Fun Learning Ice Breaking-nya. Dikirim lagi Pak sebanyak-banyaknya. Oke Bapak Ibu, nih ya saya kirim ya. Nanti saya kirim juga ke grup WA. Oke, Bu Nana. Closing statement terus. Oke, closing statement ya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu semua peserta ya. Sudah 2 malam ini mengikuti eh, pelatihan kuisis reguler yang asesemen dan pembelajaran. Nah, intinya apa Bapak Ibu? Kita jangan merasa, ah saya nggak bisa Bu, saya nggak bisa, terus saya berkecil hati. Enggak Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Ketika memang Bapak Ibu mau mencoba kepada siswa, disitulah kita belajar. Nah, misalnya kita mau membuat paper mode pertama kali ya, udah ada Bapak Ibu nggak payah-payah mikir soalnya seperti apa ya. Aduh bingung kayak mana ya soalnya sudah ada tinggal klik tadi buat kuis, pilih buat dari awal, pilih di teleportasi tadi, tinggal klik saja atau pakai AI, pilih kerjakan langsung, pilih mode paper mode, download. Nah, download barcode-nya. Nah, mainkan bersama siswa. Ketika kita melihat antusias siswa kita, mereka senang, maka kita pun akan terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Bu Susi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Susi dan kita semua. Oke, Bu Nana. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah membersamai kegiatan pelatihan di Quizizz selama 2 malam ya. Jadi untuk lebih detail supaya kita lebih memahami lagi memang harus banyak praktek ya Bu Nana. Kemudian itu tidak bisa hanya dengan 2 kali pelatihan. Kami juga kemarin ya untuk penguatan materi itu belajarnya ngezoomnya sampai jam-jam 11 malam ya Bu Nana, habis maghrib penguatan materi, Iya, benar, banyak benar. belajar mandiri juga. Jadi kan kita itu kalau dapat ilmu tidak bisa instan. Jadi ala bisa itu karena terbiasa. Jadi betul seperti saran Bu Nana tadi, kita harus banyak praktek. Ketika kita langsung eksekusi, itu akan nampak nanti, akan nampak praktik baiknya. Tetapi kalau hanya berdiam di sini, uh, itu ya uh, ilmu itu juga akan berhenti. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah didapat selama 2 hari ini nanti bisa melihat kembali di channel YouTube. Tadi kan ada di live sebentar sama Bu Nana, kemarin ada di channel YouTube MGMP Transformasi. Kemudian ini ada rekaman, nanti juga akan diupload balik ke YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dan belajar mandiri lagi. Jadi ingat segala sesuatu itu tidak bisa instan. Itu aja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu di grup chat. Bu, Di sana nggak ada nanti foto bersama Bu. Berapa layar fotokan Bu? berapa layar? Masa Fotokan. Tampilkan layarnya semua. saya ada saya pakai laptop jadi screenshot. Di Bu Iya, Nana screenshot langsung aja ya. boleh coba ya. Ini layar pertama ya. Coba Bapak Ibu buka kamera, berikan senyum terbaiknya. Oke. Kemudian di layar kedua ada Bu Siti Aminah, ada Bu Nidar. Layar ketiga ada Bu Ida Fitria.
Layar keempat ada Pak Muhammad Zainuri. Ini Pak Samsung ya. Kemudian di layar kelima ada Bu Rina. Banyak nih layarnya. Di layar ketujuh ini ada Pak Panggah. Waduh, semua masih cerah-cerah nih Bu Nana, masih semangat, semangat pagi semua. Kemudian layar ini ada Pak Julfikar, ada Pak Riki, Pak Supriyadi. Oke, di layar bentar. Ini apa nih ketekan saya? Di layar selanjutnya ada Bu Sani Rima. Bu Irhamna, Bu Nur Hasanah. Oke, udah belum semua? Iya. Oh iya, Bu Susi, ini bagaimana Bu Nana tolong share materi ya. Bu, ini ada yang tanya, kalau di saya ini saya tadi nggak ada PPT yang khusus untuk materi, nggak ada. Karena saya memang tadi action langsung di kuisisnya. Ya, saya memang action langsung di kuisisnya. Bapak Ibu jangan lupa eh, ketika mengikuti ujian, ID pelatihan itu masukkan emailnya itu email belajar ID, akun belajar ID. Tidak ada batasan usia, Bu. Tidak ada batasan usia. Misalnya, Bu, saya sudah mau pensiun, Bu. Apakah masih bisa, Bu? Akun saya masih bisa, Bu ya. Masih bisa, masih bisa. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada kendala, Bapak Ibu boleh japri Bu Nana atau Bu Susi, kita belajar sama-sama. Untuk materi, jadi materinya kan memang harus langsung explore ya Bu Nana ya. Iya. Tidak ada materi, kalau di kami itu cuma materi pengenalan itu kan hanya diberikan untuk trainer sebagai dari quizzes itu hanya untuk pengenalan. Tetapi kalau yang lainnya langsung explore. Jadi kan ketika akun itu sudah diaktifkan, nanti sering-sering saja dimanfaatkan. Bapak Ibu insya Allah akan lancar dengan sendirinya dengan banyak mengeksplorasikan kegiatan yang dilakukan di aplikasi Quizizz. Oke Bu Nana, gitu Iya, aja ya. iya. Oh Uh, ya, Bapak Ibu, sertifikatnya ini nanti dikeluarkan dari Quizizz, bisa digunakan untuk penilaian kinerja yang semester Juli sampai Desember ini 32 JP senilai 8 setara 8 poin ya. Nah, setara yang 8 pelatihan ya poin. Bu Nana ya, pilihnya di Iya, yang pelatihan bukan pelatihan, iya. bukan webinar. Iya, yang pelatihan. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka, Bu, mute-nya, Bu Susi. Oh ya, udah pantesan tadi nggak ada yang bertanya, saya lupa. Udah saya unmute semua pesertanya. Padahal bukan ada saya tulis soalnya pertanyaannya di apa di obrolan. Banyak Bu tadi kan orang yang tanya-tanya di obrolannya. Bu Susi saya juga ada tanya tuh. Ya, recording mana recordingnya ini? Habis itu Terima kasih Bu atas materinya. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Undur diri, Bu. Assalamualaikum.